Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizatul Sholihah, PGMIP semester 5, NPM 218010130339. Di sini saya akan menjelaskan tentang matematika pemecahan bilangan. Pertama, yang akan digunakan metode untuk mengajar siswa kelas 4 SD terkait tema itu menggunakan metodologi desain penelitian. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain didactical research. Tujuan utama dari penelitian desain adalah untuk mengembangkan teori instruksi pembelajaran dan mengembangkan materi pendidikan yang dirancang mendukung pembelajaran tersebut. Hasil penelitian desain dapat berupa produk yang berguna, materi pendidikan, dan wawasan ilmiah terkait bagaimana produk ini dapat digunakan dalam pendidikan. Dalam merumuskan desain didaktis hipotesis, dilakukan terlebih dahulu identifikasi learning obstacle, dan dibuat pula rumusan hypothetical learning trajectory pada materi pemecahan kelas 4. Setelah pembuatan desain didaktis awal kemudian diimplementasikan pada siswa kelas 4. Pada siswa kelas 4 sambil melakukan analisis metapedagogik. Setelah pengimplementasian barulah dilakukan analisis retrospektif. Dengan demikian subjek pada penelitian ini adalah siswa SD pada salah satu SD negeri di kabupaten. Ketiga, ada hasil dan pembahasan learning obstacles materi pemecahan kelas 4. Learning obstacle pada materi pecahan menurut Rohma ialah didactical obstacle dan epistemological obstacle. Teridentifikasi dari kesalahan-kesalahan pengerjaan soal yang diakibatkan oleh bagaimana siswa belajar dan bahan ajar yang digunakan siswa, seperti pembelajaran pecahan yang tidak menjelaskan arti pecahan secara jelas dan menekankan pada pengetahuan prosedural. Kemudian masih ada materi yang tidak siswa pelajari, yakni membagi sebuah bangunan sama besar, di mana materi ini yang akan memudahkan dalam mempelajari pemecahan. Sedangkan epistemological obstacle muncul dari kesalahan-kesalahan pengerjaan soal yang diakibatkan oleh keterbatasan konteks pengetahuan yang dimiliki siswa. Misalnya, pengertian pecahan yang merupakan bagian dari keseluruhan siswa terbatas pada konteks tersebut tanpa memandang bagian-bagian sama atau tidak. Selain itu, kurangnya variasi permasalahan dalam pembelajaran juga mempengaruhinya. Hipotesis lintasan belajar siswa, yaitu bagian yang belum dilalui siswa dalam mempelajari pecahan, adalah membagi sama besar. Menurut Batista, membagi sama besar merupakan salah satu komponen penting dalam mempelajari topik pecahan sebelum siswa memahami arti komponen pecahan, sehingga wajar saja jika pada hasil identifikasi learning obstacle siswa tidak dapat menemukan 2/5 bagian dari bangun yang ditentukan. Salah satu kesulitan yang dialami siswa dalam memecahkan masalah tidak terstruktur adalah kurangnya pemahaman terhadap materi prasaraf, sehingga penyusunan hypothetical learning trajectory dimulai dengan membagi sama besar sebuah benda konkret. Setelah membagi sama besar sebuah benda konkret, kemudian dilanjutkan pada membagi sama besar sebuah model gambar. Membagi sama besar sebuah model disebut juga proses
partitioning. Proses partitioning ini dapat muncul dengan beragam cara hingga mengarah pada pemahaman pecahan. Secara garis besar, hypothetical learning trajectory yang tersusun pada penelitian ini adalah membagi sama besar memahami arti pecahan yang merupakan bagian dari keseluruhan, memahami arti pecahan yang merupakan bagian dari keseluruhan sebuah kelompok tertentu, memahami arti pecahan yang merupakan pembagian dan pecahan dalam garis bilangan yang dipelajari bersama dengan membandingkan pecahan representasi pecahan secara menyeluruh penting agar siswa tidak kesulitan dalam memahami pecahan selanjutnya. Selain itu, membagi sama besar sebuah model digunakan pula dalam memahami pecahan yang ekuivalen, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Setelah memahami arti pecahan, siswa dikenalkan pada perbandingan pecahan, mencari pecahan senilai, penyederhanaan pecahan, serta urutan pecahan. Materi mencari pecahan yang senilai sangat penting untuk mempelajari penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jika siswa masih belum memiliki pemahaman konseptual mengenai pecahan senilai, mereka tidak akan mampu memahami konsep aritmatika pecahan. Setelah siswa memahami pecahan senilai, siswa mempelajari penjumlahan dan pengurangan pecahan. Desain didaktis awal. Learning obstacle yang teridentifikasi serta hypothetical learning trajectory yang disusun selanjutnya dijadikan dasar bagi pembuatan desain didaktis awal. Dalam pembuatan didaktis awal ini didasarkan pula pada pembelajaran RME. Penggunaan RME dilakukan dengan pertimbangan bahwa materi pecahan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan ide prudental, agar matematika bernilai bagi manusia harus berhubungan dengan kehidupan nyata, tetap dekat dengan siswa, dan harus relevan dengan masyarakat. Penggunaan konteks yang realistis menjadi salah satu ciri yang menentukan pada pendekatan ini. Selain karena itu, menurut standar, salah satu standar pecahan di sekolah dasar untuk kelas 3 sampai kelas 5 adalah menggunakan model benchmark dan bentuk yang ekuivalen lainnya untuk menilai ukuran suatu pecahan. Desain didaktis yang kedua membahas mengenai pecahan sebagai bagian dari keseluruhan kelompok tertentu dari pembagian. Desain ini terdiri dari 4 kegiatan. Pada pertemuan ini, siswa diberikan sejumlah permen sebagai alat peraga yang menunjukkan keseluruhan kelompok tertentu. Desain didaktis ketiga membahas mengenai perbandingan pecahan dan pecahan pada garis bilangan. Desain ini terdiri dari 3 kegiatan. Pada pertemuan ini, siswa menggunakan model gambar merepresentasikan masalah yang diberikan. Selain itu, garis bilangan yang digunakan hanya memuat titik 0 dan 1. Desain didaktis keempat membahas mengenai pecahan yang senilai, penyederhanaan pecahan, dan pengurutan pecahan. Desain ini terdiri dari 2 kegiatan. Pada pertemuan ini, alat peraga yang digunakan berupa permen memudahkan
penyelesaian persoalan yang diberikan. Desain didaktis kelima dan keenam berkaitan dengan penjumlahan pecahan, masing-masing terdiri dari 3 kegiatan. Biskuit bolu digunakan alat peraga serta model gambar berupa bangun, datar, persegi dan persegi panjang juga digunakan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Siswa juga diminta untuk merumuskan prosedur penjumlahan dari model yang telah mereka buat. Desain didaktis ke-7 dan ke-8 mengenai pengurangan pecahan. Masing-masing terdiri dari 3 kegiatan. Setelah pembuatan desain didaktis, awal kemudian desain ini diimplementasikan dan dianalisis untuk menghasilkan rekomendasi untuk merevisi desain didaktis tersebut. Implementasi desain didaktis awal dan revisinya. Implementasi desain didaktis dilakukan selama 8 kali pertemuan. Pertemuan pertama diberikan LKS 1 yang memuat desain didaktis pertama mengenai arti pecahan yang merupakan bagian dari keseluruhan utuh. Siswa diinstruksikan untuk memulai mengerjakan kegiatan pertama pada LKS tersebut. Contoh, Hanifah mempunyai sebuah biskuit akan dimakan bersama Lina dan Lini temannya. Maka ia membagi biskuit tersebut menjadi 3 bagian sama besar. Bantulah Hanifah membagi biskuit tersebut menjadi 3 bagian sama besar. Sekian dari saya. Mungkin kurang ada kesalahan kata. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.